Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di obrolan santai UPT Balai Diklat KKB Ambarawa. Kali ini dengan saya Ahmad Atabik Faza menggantikan host kita yang biasa bersama Bapak Ibu semuanya, bersama seluruh pemirsa yang budiman. Baik, bersama kita saat ini telah hadir mantan host. Ya, ini adalah mantan host sebenarnya, atau host yang baru rehat sejenak karena khusus untuk event pada hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Jamiul Ma'ruf Essos MAP. Selamat apa iki? Selamat datang di Obras Pak Jami. Semangat pagi Obras. Ini tempat duduk saya. Terpaksa saya harus bergeser dengan lensa kamera yang tidak baik. Iya. Ya, ini baru kali ini bintang tamu atau narasumber dapat kamera yang ngeblur, agak ngeblur. Ya, ini atas permintaan narasumber. Ya, Jangan terlalu glowing, nanti banyak yang naksir. Ya, karena kalau kameranya bagus itu kayak saya nih ya, mengkilatnya kelihatan seperti saya gitu. Baik, sehat ya Pak Jami ya? Alhamdulillah sehat terus. Oke. Pak Jami ini adalah salah satu widya iswara ahli madya, calon widya iswara ahli utama. Amin. Di BKKBN. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Beliau ini kenapa kali ini narasumbernya beliau? Karena kali ini kita akan membahas terkait dengan agak nyontek dikit ya, perubahan tantangan perubahan zaman bagi ASN. Nah, kenapa Pak Jami? Karena Pak Jami ini sudah menjadi widya iswara cukup lama, dari tahun 2011 ya kalau nggak salah Pak Jami. 2011 ya. Dan sudah berhadapan dengan banyak ASN terutama pada saat Latsar. Kemudian beliau juga dari latar belakangnya itu juga memang perubahan-perubahan itu sudah cukup lama, dari lingkungannya, mulai dari pesantren, dari lingkungan kampus, bahkan sampai dengan sekarang menjadi ASN. Itu Pak Jami. Nah, gini, kita kan Pak Jami ini salah satunya kan ketemu dengan banyak peserta Latsar. Gimana Pak Jami? Ya, ngomongin calon pegawai negeri sipil, ngomongin ASN itu memang ngomongin tentang perubahan. Pasti begitu. Jadi zaman dahulu itu nilai dasar ASN kan aneka. Ya. Kemudian bermetamorfosis menjadi berakhlak. Itu kayaknya menindaklanjuti atas keluhan user. Jadi usernya CPNS ya masyarakat, bukan instansi tapi masyarakat. Jadi ASN kemudian atau CPNS di Latsar, kemudian kembali ke instansi, itu pelanggannya adalah masyarakat langsung. Masyarakat sudah mulai banyak mengirimkan feedback. Kecepatan pelayanannya bagus, tetapi keramahannya tidak ada. Nah, semacam itu. Padahal sudah di Latsar, kenapa berbeda? Nah, inilah. Jadi salah satu perubahannya adalah itu ya, tentang nilai dasar. Salah satunya kelihatan dari nilai dasarnya itu yang kita tanam kepada teman-teman ASN baru. Nah, kalau dulu aneka, sekarang jadi berakhlak. Kenapa berakhlak, Pak Jami? Ya, berakhlak itu sebuah akronim. Bukan sebuah sikap, tetapi itu akronim dalam nilai-nilai dasar ASN. Terdiri dari berorientasi pelayanan, itu bernya, kemudian akuntabel itu A-nya, kompeten itu K-nya, harmonis itu H-nya, loyal dan adaptif, serta kolaboratif. Itu sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bersikap beraneka, tetapi berperilakunya berakhlak, mengedepankan nilai-nilai berakhlak. Jadi dengan nilai dasar itu orientasi pelayanan nomor 1. Ya. Makanya dalam birokrasi menjadi sangat penting ya. Sangat penting.
Karena itu mengikuti pola peserta atau pola perilaku dan umur dari generasi sekarang. Kenapa berorientasi pelayanan dikedepankan? Karena generasi milenial yang kelahiran 80 itu sekarang kan sedang menduduki puncak karir ini. Dengan demikian dia bisa memutuskan kebijakan bahwa pelayanan itu utama. Tapi kadang-kadang ada yang terlupakan, attitude itu. Nah, itu. Yo, pelayanan kecepatan, fleksibilitas, tapi attitude-nya rendah. Nah, itu tadi kembali ke berakhlak, kemudian karakter yang dipandang oleh orang-orang zaman dulu itu ASN zaman sekarang seperti apa. Kemudian kita bicara perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebenarnya apa tantangan yang paling utama, maksudnya bagaimana kemudian teman-teman ini harus menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat itu, Pak Jamil? Ya, dari pola bagaimana melayani masyarakat, bahwa masyarakat itu harapannya tidak mulu-mulu, pelayanannya cepat dengan disambut sikap yang ramah. Masyarakat begitu. Masalah kemudian yang di belakangnya sana bagaimana masyarakat nggak mau tahu. Tapi dia yang penting hari ini saya mengurus, hari ini saya selesai. Nah ini disikapi betul sebenarnya sama generasi milenial yang sekarang ada di puncak-puncak karir itu, yang menentukan kebijakan saat ini, menentukan keputusan hari ini. Maka berorientasi pelayanan taruh di depan. Kemudian diikuti sistem yang akuntabel, berakhlak tadi. Nah, sayangnya apalagi setelah ada corona ini, pola pembelajarannya tidak langsung bersentuhan langsung dengan narasumber, tapi tatap maya. Kalau di dunia pesantren ada keberkahan yang hilang. Kalau di dunia pesantren ada keberkahan yang hilang. Kalau hanya sekedar ilmu belajar sendiri bisa, tapi keberkahan itu ada yang hilang. Keteladanan dari seorang yang diidolakan hilang, karena hanya tatap maya, penugasan dan sebagainya. Dan yang disampaikan adalah berorientasi pelayanan. Dia menciptakan inovasi yang mempercepat pelayanan, tetapi lupa dengan tetangga kanan kiri. Betul. Itu contoh. Padahal perubahan itu pasti terjadi. Maka apa yang harus dilakukan atas perubahan itu? Mau tidak mau harus yang pertama enjoy. Enjoy, kemudian menikmati proses perubahan, bahwa perubahan adalah sunatullah. Nah, untuk bisa enjoy harus menikmati proses. Untuk bisa menikmati proses harus bersedia berpikir dan berpikiran terbuka. Nah, setelah 3 item itu terpenuhi, enjoy, menikmati proses, guyang-guyu ya, berpikir dan berpikiran terbuka, maka dia siap berubah. Dan jadi orang-orang nggak berpikir a priori lagi terhadap ASN zaman sekarang ya. Misalnya yaitu pelayanan cepet tapi orangnya gak cuek dengan cuek dengan gagasan. Ada tamu datang sudah 2 jam nunggu nggak disapa. Itu meskipun nanti pelayanannya selesai atau Pak silahkan kasih kertas tok, Pak hubungi alamat ini, nanti tinggal download print. Itu tidak memanusiakan manusia. Padahal kalau dalam pelayanan kita sebenarnya kita misalnya menempatkan diri jadi sasaran pelayanan itu kan kadang-kadang tidak melulu tentang apa yang mereka berikan, apa yang hasil yang diberikan ke kita, tapi juga bagaimana mereka berhadapan dengan kita. Dan itu yang tidak ketemu kalau latsar itu dilakukan secara daring. Apalagi full daring, hilang itu. Hilang ya. Keteladanan bagaimana yang muda menghargai yang tua, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda, nggak ada. Karena tatap maya itu lebih banyak penugasan, kemudian dia harus berimprovisasi. Ini saya loh ya. Karena situasi seperti itulah maka kita tetap harus bahagia. Bahagia tidak mesti harus tertawa. Tetapi itu menjadi salah satu indikator bahwa dia itu bahagia. Iya, bahwa tertawa itu menjadi salah satu indikator, iya, tetapi orang yang sering tertawa tidak mesti berbahagia.
Ya, tidak mesti bahagia. Betul itu saya menarik ngomongnya jadi belibet ya, saya jarang ngomong di sini agak belibet. Karena di situ biasa tempat saya. Nah ini agak berat ini, saya pecinya ketinggalan loh masalahnya. Jadi ngomong-ngomong tentang kebahagiaan itu salah satu isu yang banyak eh, beredar zaman sekarang kan tentang apa ya, mental health atau apa ya kalau Kesehatan zaman mental, ya. kayak mental, kalau di era apa generasi milenial tentunya banyak yang tahu gitu. Itu kan mempengaruhi kebahagiaan salah satunya saat kerja ya. Kita kan kadang kerja nggak melulu tentang berapa yang kita bawa pulang atau apa yang kita peroleh dari pekerjaan itu atau apa yang kita lakukan untuk orang lain, tapi juga salah satunya kita butuh bahagia juga di situ. Betul. Nah, yang saya pengen tanyakan di sini, bagaimana menurut Pak Jami nih, apa konsep bahagia dalam bekerja itu, Pak Jami? Ya. Yang pertama harus diketahui, bahagia itu muncul dari diri sendiri. Bahagia tidak bisa karena diperintahkan untuk bahagia, tidak bisa. Maka dia harus, bahasanya orang-orang dulu, meng-create. Oh iya. Iya. Apakah kita zaman dulu kita harus bisa meng-create kebahagiaan. Ya. Jadi diperintahkan supaya bahagia nggak bisa. Maka itu harus dimulai dulu dari sebuah keteladanan berbahagia. Berbahagia dalam hal apapun itu dengan keteladanan. Jadi ada konsep bahwa bahagia itu menular. Nek juragane bahagia, itu menular ke staf-staf, ke rekan kerja kanan kiri, itu pasti menular. Nek juraganya bertutut atau bosnya itu besengut, itu juga menular. Maka konsep bahagia perlu, bahwa bahagia karena perubahan nilai kerja, kemudian bahagia karena perubahan struktur yang dulu birokratis sekarang lebih agile, lincah sana sini, perubahan kultur atau budaya kerjanya, otomatis itu akan mempengaruhi terhadap visi. Nah, visi akan bisa tercapai kalau ada aksi. Visi tanpa aksi hanya khayalan. Aksi tanpa visi itu hanya kelelahan tak bertepian. Kuat. Visi tanpa aksi itu khayalan. Aksi tanpa visi itu lelah yang tak berketepian. Bisa ditulis editor ya, jangan lupa ya. Maka harus ada sistem. Jadi apa yang harus berubah dalam organisasi itu tadi, yang pertama values-nya, strukturnya, visinya harus mengikuti situasi saat ini, kemudian sistem yang mendukung dari visi. Nah, dari situ akan membutuhkan kompetensi apa? Nah, untuk mendukung visi dengan aksi. Nah, itu kompetensi yang dibutuhkan apa? Didasarkan pada resources-nya. SDM yang di entry atau yang direkrut itu bagaimana? Kalau kurang ya dilatih. Kalau dilatih belum mampu ya dipaksa untuk dilatih lagi dan seterusnya. Itu harus dilakukan karena itu bagian dari perubahan dan harus dilakukan secara bahagia. Jadi kalau menurut saya agak lupa, tapi dalam buku yang Happiness at Work itu ada 5C itu yang ngomong sopo ya Mas, aku lali. Jessica Price John kayaknya. Jessica Price John itu ada 5C. Bagaimana kita bahagia, kemudian dari bahagia itu akan menghasilkan kontribusi yang luar biasa buat lembaga. Nah, 5C itu apa? Yang pertama kontribusi. Kontribusi itu persis yang disampaikan Mas Faza tadi, bahwa bekerja itu tidak hanya apa yang dibawa pulang ke rumah, tetapi apa yang bisa kita bawa ke tempat kerja. Itu membuat orang bahagia. Jangan dikira orang yang total itu kemudian malah sedih, enggak. Mereka itu biasanya malah sangat berkontributif itu biasanya sangat menikmati pekerjaan. Itu hasil tulisan lo dari Happiness at Work-nya si Jones tadi itu. Jadi yang pertama C-nya itu kontribusi. Mereka yang bisa berkontribusi banyak itu pasti punya tujuan yang sudah ditetapkan. Bahwa saya begini, ini nanti akan saya sampaikan. Ini ternyata berkaitan erat dengan rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddinnya Ahmad Ghazali.
Power ya. Nanti, tapi kita 5C dulu kita bahas. Nah, C yang kedua itu keyakinan. Jadi setelah kita berkontribusi, maka ada sebuah keyakinan bahwa keyakinan itu penggerak yang membuat kita termotivasi saat bekerja. Bahwa saya melakukan ini, saya yakin apa yang saya lakukan yang baik ini besok akan berdampak positif buat lingkungan. Kemudian besok akan menjadi legasi yang baik. Bahwa besok anak keturunan saya juga akan tertampias perbuatan baik yang saya lakukan saat ini. Itu keyakinan itu. Nah, itu menjadikan kerja lebih efektif, kemudian kerja lebih efisien, kemudian tangguh karena yakin. Nah, setelah berkontribusi, yakin, kemudian budaya. Ini C-nya culture, budaya. Contribution, kemudian conviction atau keyakinan, kemudian culture atau budaya. Budaya jelas lah, budaya organisasi, nilai organisasi itu jelas membentuk karakteristik pegawainya. Kemudian yang C berikutnya komitmen itu titik mulanya adalah kepercayaan bahwa kita mengerjakan sesuatu ini pasti berguna buat orang lain. Itu jadi maka aku harus baik ini. Nek aku enggak baik, kasihan orang lain. Itu komitmen. C yang kelima itu confident, kepercayaan diri. Kalau kontribusi, keyakinan, komitmen, kemudian culture-nya bagus, maka itu akan membentuk sebuah kepercayaan diri. Itu C, itu membuat orang akan bahagia di tempat kerja. Dan itu akan menular di lingkungan kerja. 5C tadi saya tadi udah janji bahwa itu berhubungan erat dengan sebuah kesimpulan besar dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, bahwa dalam bekerja itu ada 4 tahapan. Satu, bahwa bekerja itu mencari bekal hidup. Mencari bekal hidup itu dimulai saat kita mulai mencari referensi bacaan, mencari rekanan untuk pertemanan, kemudian mencari mentor yang baik, mentor di tempat kerja. Ini mencari bekal hidup. Setelah ketemu, kemudian mengimplementasikan, kita naik step menjadi mencari hidup. Mencari hidup itu apa? Berkaitan dengan profesi kita. Jadi setelah tadi mencari bekal hidup, akhirnya ketemu, oh ini mulai berprofesi, mulai. Nah yang ketiga mulai menata hidup. Dengan profesi itu akan dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Itu butuh tim. Jadi mulai menata. Butuh tim dilatih, kemudian diberdayakan, diberdayakan, dan semua dengan enjoy, menikmati proses, dan sampai pada tahapan yang keempat, menyelamatkan hidup. Artinya apa? Setelah kita tidak bekerja dalam sebuah instansi itu, jangan sampai kita tidak selamat. Tim yang kita bentuk tadi diajarkan bagaimana berakhlak yang baik. Berakhlak yang akronim tadi ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian menjaga keharmonisan dan sebagainya. Loyal itu diajarkan. Anti korupsi juga. Itu tetap ditanamkan dengan cara berbahagia, mengembangkan 5C-nya. Itu dalam rangka mencari penyelamatan hidup, menyelamatkan hidup. Sehingga pensiun tenang, tim yang ditinggalkan berkualitas dan sebagainya. Begitu kira-kira. Siap. Wah, menarik. Sebenarnya dari kitab yang ini tadi kedua ini saya tertarik untuk bahas lebih jauh lagi ya, yang tentang 4 tadi tahapan lagi. Tapi mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Kira-kira perlu ada sesi khusus untuk yang kaitannya dengan kitab Ihya Ulumuddin tadi. Katanya ada 4 tahapan yang harus kita lalui dari awal masuk bekerja, mengawali bekerja sampai dengan purna tadi, yang selamat dan juga menyelamatkan. Gitu. Saya kira itu dulu untuk obrolan santai kita pada hari ini, Pak Jami. Tapi teman-teman audien harus tahu bahwa Ambarawa sekarang slogannya UPT Ambarawa selangkah lebih maju, setingkat lebih unggul. Wah, ini oke. Baik.
Bapak Ibu pemirsa di rumah, teman-teman semuanya di rumah ataupun dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau dengar UPT Balai Desa KB Ambarawa, ingat juga UPT Balai Desa Ambarawa selangkah lebih maju, setingkat lebih unggul. Oke, kita ulangi Pak Jami sebagai penutup. UPT Balai Diklat KKB Ambarawa selangkah lebih maju, setingkat lebih unggul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.